Anjir, insya Allah, insya Allah. Kalau misalnya beliau tidak kan pakai surat kuasa bisa ya. Yang 72. Oke, ulun istilahnya begitu. Jadi sementara ini ulun lagi live. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sebab kalau nggak diangkat nanti tanda tanya. Enggak. Sami-sami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin supaya mengikuti bahwa sudah live dari tadi nih. iya, Masya Allah. Karena papa biaya. Berarti ngobrol tadi masuk? Enggak ada jadi masalah. Kenapa pak? Nggak bisa dipotong? Karena bisa dipotong. Karena jadi masalah biaya, aman aja. Aman. Ini ada pengunjung setia yang menunggu tausiah dari Biana. Kita mulai ya. Dari selamat bergabung Mariati Iskandar. Terima kasih telah menunggu Abi Muhammad Nasir. Bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah SWT. Ini jamaah channel Amang Amin. Amang Amin ya. Jamaah channel Amang Amin yang dirahmati Allah di mana berada, di muka bumi Allah ya. Nah, tentu tiada kata yang paling indah selain kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan modal utama bagi kita bangsa manusia. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu asar secara berjamaah di masjidnya masing-masing. Orang yang sholat asar berjamaah maka seakan-akan mereka mendapatkan segalanya. Orang yang ketinggalan sholat berjamaah, sholat asar,
maka seakan-akan mereka kehilangan segala-galanya. Untuk itu jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah, sholat asar minimal ya di masjid. Kalau tidak di masjid mungkin karena ada suatu hal, mungkin di musola atau di rumah, tidak apa-apa, yang penting. Selamat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, bagi yang dulu akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di studio di channel dakwah Amang Amin ini ya, dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba Allah yang taat, yang takwa, syafaat yang agung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah SWT kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah channel Amang Amin yang dirahmati Allah SWT, sore ini kita akan melanjutkan kajian kita. Apa ini Mas Amin? Bebas saja Bi. Bebas Bebas saja, terserah Bi aja. Kemarin Al-Fatihah sampai ayat berapa? Ayat terakhir. Sudah. Sudah. Berarti hari ini kita langsung ke surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah biar apa nyambung ya kan Bi? Nyambung kan kita topi continue kan. Nggih, topi continue. Jadi supaya kajian kita ini berurut. Iya, berurut. Jadi pertemuan pertama surah Al-Fatihah, kemudian selanjutnya surah Al-Baqarah ya kan. Nah, pada kajian surah Al-Baqarah ini saya insya Allah dalam waktu kurang lebih 30 menit saya akan menyampaikan kajian Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran. Jadi kajian ma'rifah, mengenal Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Ya, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yang merupakan mukjizat bagi Nabi kita Muhammad SAW, yang bagi siapa yang membacanya dicatat sebagai ibadah. Dan yang luar biasanya, mukjizat yang tidak pernah lekang, ya, tidak pernah sirna dari muka bumi ini. Misalnya wafat, tongkatnya masih ada, tapi nggak bisa dipakai untuk membelah sungai Barito. Ya, nah, Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa-nya sudah diangkat oleh Allah SWT, maka tidak ada yang bisa mewarisi. Rasulullah SAW diberikan mukjizat berupa Al-Quran. Walaupun Rasulullah SAW wafat, maka mukjizatnya ditinggalkan untuk kita umatnya. Siapa pewaris Rasulullah adalah para ulama. Dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan ya, yaitu mewarisi warisan beliau ya, yaitu Al-Quran. Nah baik, surah Al-Baqarah ini termasuk surah dari surah-surah yang panjang ya, ayatnya panjang. Yang panjang-panjang ini itu ada 9. Dari Al-Baqarah sampai At-Taubah itu disebut dengan Sab'utwal, yaitu surah-surah yang ayatnya panjang-panjang ya. Dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Nah, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 kita akan bahas ya. Nah, sebelumnya mari kita buka masing-masing Al-Qur'annya ya. Karena sekarang tidak ada alasan untuk tidak membawa Al-Qur'an. Karena setiap HP itu pasti ada aplikasi Al-Qur'an ya. Makanya tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan kebaikan di mana saja kita berada, kapan saja kita pergi. Insya Allah kita akan senantiasa bisa membuka Al-Quran melalui aplikasi ya. Nah di dalam Al-Quran surah nomor 2, surah Al-Baqarah yang artinya sapi betina, surah Al-Baqarah yang jumlah ayatnya 286 ayat ya, diturunkan di kota Madinah. Nah, kenapa disebut Madaniyah? Surah yang diturunkan di kota Madinah atau surah yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Yasrib Madinah. Maka surah-surah atau ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi kita Muhammad SAW hijrah disebut dengan Madaniyah. Walaupun turunnya di Mekah seperti surah An-Nasr, surah Al-Madidah ayat 3 itu turunnya di Mekah, tapi namanya Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya setelah Rasulullah hijrah. Nah, ketika Rasulullah belum hijrah itu disebut dengan Makkiyah. Ya, Makkiyah. Tapi
nggak ada ceritanya ya Al-Quran diturunkan di Banjarmasin. Nggak ada. Nggak ada. Diturunkan di Banjarmasin nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau orang naik pesawat turun di Banjarmasin banyak ya? Banyak. Ya, tapi banyak juga Al-Quran di Banjarmasin ya? Banyak sekali. Nah, ini luar biasa. Jadi kita simak ya ayat 1 sampai 5 saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bagi orang Arab tidak masalah, tapi bagi bangsa kita agak masalah ya. Masalahnya apa? Karena kita belum tahu bahasa Arab. Ini perlu dialih bahasakan, perlu diterjemahkan ya. Yang pertama alif lam mim. Ini termasuk ayat-ayat atau surah Al-Muqatta'ah. Kenapa? Karena ayatnya diawali dengan huruf-huruf. Jadi hurufnya itu dibaca aslinya. Itu kan alif lam mim ya. Alif lam mim. Jadi membacanya huruf aslinya alif lam mim. Karena menggunakan tajwid alif lam mim Al-Muqatta'ah, tidak kurang dari 29 surah yang diawali dengan huruf-huruf. Ada yang satu huruf nun, shad, qaf ya, satu huruf. Ada yang dua yasin, toha. Ada yang tiga alif lam mim, alif lam ro. Ada yang empat alif lam mim shad. Ada yang lima kaf ha ya ain shad ya. Itu namanya Al-Muqatta'ah. Ayat 2 Zalikal kitabu la raiba fi. Zalika itu Alkitabu kitab, la tidak ada, raiba keraguan, fihi di dalamnya, hudan petunjuk, li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Ini terjemahan per huruf. Zalika itu di Quran ini, betul ya? Ini ya. Zalika bahasa Arabnya itu, tapi kalau di Quran ini. Kenapa zalika itu kok di Quran ini? Menunjukkan kedekatan kita. Kalau itu kan jauh, tapi kalau ini kan dekat. Nah, yang dimaksud ini Alkitab, kitab yang ini isim ya, isim. Akar katanya kataba. Kataba itu artinya menulis, menetapkan. Yaktubu fi'il mudhari artinya sedang akan menulis. Katban itu isim masdar yang artinya ketetapan atau penulisan. Jadi kitab, yang dimaksud kitab ini adalah di mana Allah menetapkan nasib seseorang, ya, ketetapan Allah ada di dalam kitab ini, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Alkitab ini dinyatakan oleh Allah tidak ada keraguan di dalamnya. Apanya? Ajarannya. Ya, jadi Allah memberikan jaminan dan garansi tentang tidak diragukan. La raiba, tidak ada keraguan. Ajarannya tidak ada keraguan, ya, syariatnya tidak ada keraguan, kemudian fungsinya tidak diragukan ya. Apa fungsi Al-Quran, Alkitab? Hudan ya,
sebagai petunjuk. Mas Amin tahu nggak petunjuk itu apa? Arahan-arahan. Arahan ya. Arahan menuju kemana? Menuju ke jalan yang baik. Betul, yang baik. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Itu petunjuk ya. Kita mau ke Martapura nih. Sampai di perapatan apa itu? Perapatan Liang Anggang. Liang Anggang ya. Liang Anggang. Nah, itu kita perlu petunjuk kan? Perlu petunjuk. Arah. Sana berapa kilometer ke Martapura, sana berapa kilometer, sana Banjarmasin itu ya. Iya. Nah, yang arah yang menunjukkan satu tujuan itu namanya petunjuk. Jadi hudan petunjuk itu adalah jamak dari arahan. Jadi hudan atau petunjuk itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada tujuan. Nah, tujuan manusia ini apa? Tujuan hidup di dunia ini apa? Tujuan hidup di dunia Mau makan. menyembah Allah, Menyembah Allah itu nama lainnya apa? Beribadah ya. Beribadah. Jadi tujuan manusia itu ibadah. Ibadah. Nah, tujuan diciptakannya manusia dan jin itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk ibadah. Nah, tata cara beribadahnya itu diatur, tidak ngarang, tidak sembarangan, asal beribadah. Jadi dilandasi dengan ilmu, ya. Nah, Allah mengatakan kitab itu, Al-Quran itu tidak ada keraguan. Fungsinya sebagai petunjuk, tidak ada keraguan. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kalau ngomong-ngomong soal takwa, kita semua tahu ya takwa itu ya. Iya. Takwa itu adalah orang yang melaksanakan Mengikuti perintah, meninggalkan larangan karena Allah, ya, takwa. Nah, sekarang kita perlu tahu siapakah mereka itu yang bertakwa tadi. Apa kriterianya? Apa ciri-cirinya? Ayat 3 Allah menjelaskan ciri orang yang bertakwa itu. Ayat yang ketiga, 1, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib itu siapa? Sesuatu yang wajib kita imani tapi nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, tapi namanya ada dan wajib, seperti Allah, surga, neraka. Itu kan wajib kita ikuti, imani. Kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam akhirat, ya, kehidupan di padang mahsyar. Pada saat kita itu menjalani hisab, semua amal-amal kita akan diperhitungkan. Pada saat kita berada di alam pembalasan, ya. Nah, itu namanya ho'e, tapi kita percaya. Termasuk hari kiamat, itu kita percaya. Wa yuqimunas shalah, yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka senantiasa menegakkan sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat fardu 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semuanya itu menjadi kegiatan orang yang bertakwa, dan mereka melakukannya dengan jamaah dan di masjid dan tidak melandau. Melandau tahu nggak? Melandau Apa? Tidak tepat waktu. Melandau itu bahasa Banjar ya? Bahasa Banjar ya. Bahasa Indonesianya apa? Kesiangan. Kesiangan itu bangsawan ya. Bangsawan. Bangsawan itu bangsane Tangyawan. Ya kan bangsawan. Saya ini keturunan bangsawan, tapi bukan darah biru kan. Tangyawan. Bangsane wong sing Tangyawan, kerinan. Berarti di Banjar ini banyak bangsawan bila. Apa? Bangsawan banyak di Banjar nih. Bangsawan. Tapi tetap darahnya darah merah. Darah merah dan darah biru nih. Darah saya merah. Iya. Ada orang yang berdarah biru ya? Kira-kira nggak ada, Bi. Nggak ada ya? Jadi itu istilah aja. Istilah ya. Berdarah biru gitu. Kejepit pintu mungkin terus Biru. biru. Kalau keluar ya merah juga. Oke.
Jadi ciri orang yang bertakwa itu yang kedua adalah senantiasa menegakkan sholat. Ini menggunakan fi'il mudhari' yukimuna, itu berarti terus menerus menegakkan sholat, nggak angin-anginan. Kalau lagi tanggal muda semangat, tanggal tua angin-anginan, nggak begitu, ya kan. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang yang bertakwa yang ketiga adalah terhadap apa namanya rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka senantiasa menafkahkan, membelanjakan. Lagi-lagi menggunakan kata fi'il mudhari' yunfikun, berarti infaknya itu terus menerus, continue, ya, to be, apa namanya, present continuous tense, jadi terus menerus. Nah, dari mana? Dari rezeki yang Allah berikan. Apa itu rezeki? Rezeki itu apa? Rezeki itu apa ya, Bi? Nikmat, Bi. Nikmat, ya. Nah, di lapangan itu namanya rezeki banyak. Nah, rezeki itu nikmat, ya. Rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat yang Allah berikan kepada kita, seperti baju, kesehatan, anak, bisa bernapas, sehat. Rezeki itu duit. Duit itu rezeki, ya. Rezeki banget itu, ya. Nah, duit kadang-kadang mau bikin peneng kayak pala, gitu, ya. Nah, jadi di sini rezeki itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan bermanfaat. Nah, walaupun uang kita tuh banyak, tapi kalau nggak bermanfaat. Nah, kalau saya pernah mengikuti kajian, rezeki itu adalah sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita tepati, itu rezeki. Nah, itu rezeki, ya. Termasuk pakaian, rumah, tempat tinggal, mobil. Samin punya mobil? Enggak punya, Bi. Enggak punya? Loh, kok enggak punya? Kemarin itu mobil siapa? Itu mobil mertua. Mobil yang mertua. dipakai untuk ngantar uminya itu? Enggak. Mertua? Mobil mertua. Bi. Warnanya apa? Warnanya biru, mobil mertua tuh, Bi. Kalau yang warnanya putih? Yang putih itu mobil istri. Mobil istri. Okay. Kalau mobil suami? Enggak ada, Bi. Nggak ada. Istri dari mobil suami. Itu sudah mengamalkan itu. Karena kan sudah dikasih anak. Iya. Nah, istri melahirkan yang memiliki suami, kan? Iya. Nah, makanya kalau punya harta harus atas nama istri dong. Istri, Bi. Gitu, ya. Makanya mobil punya istri, Bi. Bukan gak punya apa-apa. Oke. Mudah-mudahan berkah. Amin. Nah, supaya berkah, pakailah sekali-kali mengantar ustaz kemana, pengajian. Amun kada melandau gampang aja, Bi. Musuhnya ini melandau. Melandau. Di Kalimantan Tengah itu ada Lamandal. Kabupaten Pemekaran, Sukamara, itu dekat Kalimantan Barat, Tapang. Lamandau. Kalau ini melandau. Nah, baik. Jadi ayat 3, ciri orang yang bertakwa ada 3, ya. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, menegakkan sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga, senantiasa membelanjakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri yang keempat dan yang kelima terdapat pada ayat yang keempat. Yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang yang beriman, percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan kitab yang diturunkan Allah kepada sebelum Nabi Muhammad, seperti Taurat, Injil, Zabur. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa. Tapi Taurat, Zabur, dan Injil sudah digantikan dengan Sabutiwan, ya kan? Jadi yang ayat yang panjang itu menggantikan Taurat, ya. Nah, jadi ciri yang keempat orang bertakwa itu beriman, percaya kepada Al-Quran. Nah,
terhadap Al-Quran tidak hanya percaya, tetapi juga dipahami kemudian diamalkan. Tidak hanya saya percaya aja dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, tapi membaca aja nggak bisa, ya kan? Nah, maksudnya mengimani itu kan diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, diwujudkan dalam perbuatan. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, masa cuma beriman saja, harus diucapkan, dibetulkan, dibuktikan dengan perbuatan. Harus belajar sampai bisa, sampai paham, kita amalkan, ya kan? Apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah dalam Quran kita tinggalkan. Itu namanya mengimani Al-Quran. Kemudian Taurat, Allah pernah menurunkan Zabur, Allah pernah menurunkan Injil, tetapi kita tidak wajib untuk melaksanakan syariatnya. Kenapa? Karena syariatnya pada 3 kitab itu sudah dimuat di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, ciri orang yang bertakwa adalah wabil akhiratihum yuqinun, dan terhadap hari akhirat, hari akhir, di akhirat sana itu orang bertakwa itu yakin betul ya bahwa ada kehidupan setelah dunia ini. Jadi kita ini dengan keyakinan adanya kehidupan di akhirat itu, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa hati-hati. Tidak seperti orang kafir. Orang kafir kan dunia ini tujuan, dunia ini kan surganya bagi mereka, ya. Jadi mereka tidak percaya kehidupan setelah dunia ini ada. Tapi nanti kalau benar ada, wah kasihan, menyesal. Makanya wahai orang-orang kafir, maksudnya orang-orang yang belum mukmin, yang belum Islam, segeralah masuk Islam karena akan dijamin masuk surga, gitu ya. Yakin gitu ya. Jadi ada 5 ciri orang yang bertakwa itu ya, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 3 dan surah Al-Baqarah ayat 4. Kemudian ayat yang kelima, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mereka itu, ulaika ala berada di atas hudan petunjuk, Rabbi Tuhan mereka, Tuhan mereka. Jadi Allah menyimpulkan kesimpulan Allah terhadap orang-orang yang bertakwa, yang memenuhi 5 syarat tadi. Mereka itu orang yang bertakwa tadi adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Mereka senantiasa berada di atas petunjuk. Artinya orang bertakwa itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali berdasarkan petunjuk. Kalau Quran boleh baru, kalau tidak boleh tidak. Artinya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu apa? Yang namanya petunjuk itu di depan atau di belakang? Di depan. Depan. Kita berada di belakang mengikuti petunjuk, gitu kan? Nah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang yang bertakwa tadi, orang yang senantiasa berada di atas petunjuk Tuhan mereka itu adalah humu mereka al-muflihuna, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang sukses. Kata al-muflihun ini akar katanya falaha. Falaha itu artinya bertani, berumah, bertanam. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu tanamannya apa, Mas? Amal soleh. Orang yang selalu menanam kebaikan. Orang yang menanam kebaikan akan menuai kebaikan juga. Satu kebaikan yang kita lakukan ikhlas karena Allah, maka Allah akan balas 10 dari kebaikan. Belajar Quran kebaikan enggak? Kebaikan. Kebaikan. Kita baca alif lam mim berapa huruf? 3 huruf kata Nabi, alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim 1 ayat dari surat Al-Baqarah ini, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kali 3. Berapa? 30 kebaikan. Nah, ini kebaikan dari Allah, bukan dari manusia, ya kan? Nah, itu. Ini. Nah, jadi
Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, tanamannya adalah kebaikan. Orang yang beriman tidak akan mengatakan sesuatu kecuali bermanfaat. Orang yang beriman, orang yang bertakwa tidak akan mendengarkan sesuatu kecuali yang didengarkan itu bermanfaat. Orang yang beriman tidak melakukan sesuatu kecuali yang dilakukan itu bermanfaat. Nah, inilah pentingnya kita itu mengkaji. Nah, pemirsa channel Amang Amin yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian kajian kita, yaitu Ma'rifatul Quran, Kitab Jamatul Quran, Surah Al-Baqarah ayat 1-5. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bab yang pertama ya. Ini ada 2 ya. Jadi ayat 1-5 itu Allah menjelaskan tentang orang yang Takwa. beriman ya, atau orang yang bertakwa, orang yang menerima kebenaran. Nanti kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir, di mana orang kafir itu adalah orang yang menolak kebenaran, menolak Al-Quran. Itu nanti ayat 6-7 baru selesai bab 1 pada surah Al-Baqarah. Nah, tetap semangat berada di channel dakwah ini ya. Insya Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas ya, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Amin. Nah, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.